Bagaimana sifat guru yang ideal menurut Quran, Sunnah dan akal para ulama? Pertama adalah yaitu ar-robani, sifat ar-robani, yaitu al-ustad alladhi yarbitul ilma billah, yakni ustad yang senantiasa kalau dia mengajarkan ilmu itu mengaitkan pelajarannya dengan Allah. Apapun yang dia ajarkan, ilmu yang dia ajarkan itu pasti dikaitkan dengan Allah. Begitu. Barakallahu. Pertanyaannya adalah, kalau kita ngajar apakah dikaitkan dengan Allah atau tidak? Umpamanya kita mengajarkan tentang bola dunia, anak-anak ini bola dunia yang bulat ini, ya, seandainya jagat raya seperti ini, maka ketahuilah ini adalah ciptaan Allah. Begitu contohnya. Jazakallah. Insyaallah. Ini kayaknya sesuai dengan hati nih. Begitu ya. Itu mengajar bola dunia umpamanya. Atau umpamanya kita mengajarkan apa? Mengajarkan ilmu matematik. Begitu. Kita mengajarkan ilmu matematik. Kemudian kita terangkan bahwa dalam kehidupan itu ada yang eksakta seperti matematik ini dan ada yang tidak eksakta. Ada yang pasti dan ada yang tidak pasti. Dan semua ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Lalu di sini didatangkan firman Allah yang mulia dalam surah Ali Imran ayat yang ke-79. Walakin kunu rabbanina bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun. Akan tetapi jadilah kalian rabbaniyin dengan apa yang kalian ajarkan Alkitab dan dengan apa yang kalian pelajari. Apa yang kalian ajarkan, apa yang kalian pelajari, maka jadilah robbaniyin. Maksudnya ini yang disebut dengan at-tarbiyatur robbaniyah, pendidikan robbaniyah, yaitu pendidikan yang mengaitkan seluruh nilai-nilai pendidikan dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita ajarkan, kaitkan semuanya dengan Allah. Ini yang pertama, ya. Maka al-ustadzul misali yajibu ayyakuna rabbaniyan. Bahwasanya guru yang ideal wajib untuk menjadi rabbani. Yarbitu bainal ilmi wal qiyamil imaniyah, antara ilmu dan harga keimanan. Kemudian wa yu'allimu tulabahu, mengajarkan kepada muridnya annaqulal ulum, bahwasanya seluruh ilmu tas'a ila ma'rifatillahi subhanahu wa ta'ala, berjalan dalam rangka untuk mengetahui Allah, mengenal Allah, wa ta'zimihi, dan dalam rangka mengagungkan Allah. Jadi kita belajar ilmu itu dalam rangka untuk mengetahui Allah, sehingga ketika kita mengajarkan ilmu kita akan mengatakan, ya Allah, ternyata ilmu ini luar biasa. Begitu. Ternyata ilmu ini luar biasa. Kenapa? Karena ilmu Allah sangat luas. Lihatlah oleh kita bagaimana ilmu ini, ilmu itu kita terangkan. Mengajarkan ilmu sosial, mengajarkan ilmu alam, mengajarkan ilmu geografi, ya. Ini saya ngasih contohnya pelajaran umum, ya. Mengajarkan fikih, mengajarkan hadis, mengajarkan Quran. Luar biasa. Ilmu Allah itu sangat luas. Tapi jangan lupa, apa itu? Annaqulal ulum tas'a ila ma'rifatillahi subhanahu wa ta'ala wa ta'zimihi. Bahwa seluruh ilmu berjalan dalam rangka untuk mengetahui Allah, untuk mengenal Allah, supaya orang lebih dekat kepada Allah. Jadi kalau kita belajar apapun dari ilmu-ilmu ini harus mendekatkan kita kepada Allah. Berkata Imam At-Tabari,
Al-Imam At-Tabari mengatakan Ar-Rabbani huwa alladhi yata'allamul ilma wa ya'malu bihi thumma yu'allimuhu ghairahu bi hikmatin wa basyarah. Yang namanya Rabbani adalah orang yang mempelajari ilmu, dia mengamalkannya, kemudian dia mengajarkannya kepada orang lain dengan hikmah dan basyarah, dengan penuh hikmah dan dengan ilmu. Itu adalah Ar-Rabbani. Dakara Ibnu Katsir, kata Imam Ibnu Katsir, anna Rabbaniyah, bahwasanya Rabbani huwa alladhi yu'allimu nasal ilma, yaitu orang yang mengajari manusia, ya, yaitu orang alim yang mengajari manusia al ilma, ilmu bitadarrujin, dengan bertahap, wa hikmatin, dengan hikmah, wa ya'tani, dan memiliki perhatian yang sangat besar bi islahi qulubihim, untuk memperbaiki hati mereka. Jadi kalau kita itu menjadi guru yang Rabbani, maka fokusnya kita adalah, yaitu pertama, kita tidak berani mengajar kecuali setelah kita punya ilmu. Yang keduanya, kita juga punya semangat mengamalkan ilmu. Yang ketiganya, kita mengajar setelah kita memiliki kemampuan untuk komitmen sebagai orang yang menuntut ilmu, komitmen sebagai orang yang senantiasa istiqomah di atas amal soleh. Kemudian kita mengajarkannya, yaitu taklimul ilmi wa taklimul amal, mengajarkan ilmu dan mengajarkan bagaimana cara beramal. Seperti itu. Maka kata Ibnu Katsir, anna ar-rabbaniyya huwa alladhi yu'allimu nasa al-ilma bitadarruj wa hikmah. Ketika mengajari ilmu dengan tadarruj. Makanya ketika Allah berfirman kunu rabbaniin, jadilah kalian rabbani, apa disebutnya? Yaitu ar-rabbani alladzi yurabbil insan bisigoril ilmi qabla kibari, yaitu yang mengajari manusia dengan ilmu yang sederhana sebelum kepada ilmu yang rumit, yang kompleks, ilmu yang kecil sebelum ilmu yang besar. Itu adalah ar-rabbani. Kalau kata Ibnu Katsir, dia mengajarkan ilmu bitadarruj, dengan bertahap. Ini Bapak Ibu sekalian, kalau mengajarkan ilmu itu harus apa? Harus bertahap. Seperti itu. Kita harus bertahap. Ya. Jangan sampai tidak bertahap. Dan juga wayatani bi islahi qulubihim, memiliki perhatian untuk memperbaiki hati mereka. Yang kedua, guru yang ideal adalah al-mukhlis, yaitu yang ikhlas di taklim dalam mengajar. Jadi kalau mengajar harus ikhlas. Allah berfirman dalam surah Al-Bayyinah ayat yang kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, al-ayah. Tidaklah mereka diperintah melainkan supaya beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan. Mengajar termasuk ibadah, maka harus memurnikan ketaatan ketika seseorang mengajar. Nabi kita yang mulia bersabda dalam hadis Bukhari Muslim, innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan tergantung niat, dan setiap orang tergantung apa yang sudah dia niatkan, yaitu dari niat ikhlasnya. Al-ikhlas huwa asasu kulli amalin. Ikhlas itu merupakan asas setiap amalan.
Saya ulangi ya. Al-ikhlas wa asasu najahil ustad itu ya. Itu barangkali ya. Ini mohon maaf nih ada yang gejlog. Ikhlas adalah merupakan asas najahil ustad. Apa itu ikhlas? Ikhlas adalah asas najahil ustad, yaitu merupakan pilar utama keberhasilan seorang ustad, suksesnya seorang ustad. Fi ada irisalati dalam menyampaikan risalahnya. Haitsuyan bi ta'limihi wajallah ta'ala, di mana ya dia ketika mengajarkannya itu betul-betul ikhlas karena mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Yang dia cari hanyalah wajah Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dia cari, bukan yang lain. Dia hanya mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Yang dia cari wajah Allah tabaraka wa taala, bukan yang lainnya. Kemudian wa ifadatil ummah, dan memberikan faedah kepada umat. Jangan lupa kita mengajar, memberikan faedah kepada umat. Walaysa, dan bukan talabas syuhrati, bukan dalam rangka mencari ketenaran ya, abil manfaati dunyawiyah, atau dalam rangka mengambil manfaat duniawi, bukan itu yang kita cari. Ini poin yang kedua ya. Poin yang kedua. Selanjutnya, ketika seseorang seperti ini, maka insya Allah dia tidak mencari-cari, menunggu-nunggu ya. Ketika dia menjadi seorang guru, yakni dia lebih menunggu-nunggu tentang mukafati dunyawiyah, bukan itu, tapi dia akan mencari sesuatu yang betul-betul memang sesuai dengan keikhlasan yang dia miliki, karena dia sudah dibangun pada dirinya memiliki nilai-nilai keikhlasan. Yang ketiga, al-muallim as-sabir, yaitu seorang pengajar, seorang guru yang sabar, as-sabru ala tulab, sabar terhadap muridnya, wa su'ubati ta'lim, dan juga sabar ketika menghadapi kesulitan dalam mengajar. Kalau di SD biasanya kesabaran pertama apa? Mengkondisikan siswa. Betul apa begitu? Ibu-ibu kalau ada siswa kalau pertama kali ngajar pasti yang kerepotan mengkondisikan siswa. Saya ingat ada seseorang ceritanya, dia ngelamar ingin bekerja di SD. Kemudian apa? Ketika ujian tes untuk mengkondisikan siswa, ternyata dia tidak sanggup. Maka oleh tim dinyatakan tidak bisa menjadi guru. Jadi kalau kita ingin mencari guru ya, maka ujian pertama adalah tesnya ketika sedang ada siswa. Yang keduanya, guru baru ini disuruh langsung untuk dites untuk mengkondisikan awal aja. Kalau dia sanggup mengkondisikannya, luar biasa ya. Karena banyak anak-anak itu biasanya kalau guru baru yang tidak pandai mengkondisikan, biasanya tidak sanggup dia kondisikan, kecuali orang-orang yang memang diberikan kemampuan untuk bisa mengkondisikan muridnya. Selanjutnya, poin yang ketiga, saya ulangi ya, kita teruskan poin yang ketiga. Allah berfirman di dalam surah An-Nahl ayat 127. Kata Allah tabaraka taala, wasbir wa ma sabruka illa billah. Bersabarlah dan tidak ada kesabaranmu kecuali dengan pertolongan Allah. Wasbir,
wa ma sabruka illa billah. Bersabarlah dan tidak ada kesabaranmu kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Artinya seorang hamba hanya bisa bersabar jika dengan pertolongan Allah. Makanya 9 sifat tadi yang di awal sudah kita bahas, yang menyebabkan kenapa pertolongan Allah itu datang, ya karena hamba tersebut ya betul-betul mengikuti ya apa yang sudah Allah tolong kepada dia. Karena Allah lah yang akan bisa menjadikan seorang hamba bisa berada di atas kesabaran. Semuanya adalah dengan pertolongan Allah. Di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Rasulullah bersabda, "Man yatasabbar yusabirhullah." Siapa yang berlatih kesabaran, pasti Allah akan berikan kesabaran. Dalam kitab Sahih Bukhari ditulis apa katanya? Innamal hilmu bittahallum. Kalau al ilmu bitta'allum, al fiqhu bittafaqu, al hilmu bittahallum. Begitu. Al ilmu bitta'allum, ilmu itu dengan cara belajar. Wal fiqhu bittafaqu, yang namanya paham dengan cara memahami. Wal hilmu dan al-hilmu itu bitahallum, yaitu dengan apa? Dengan tahallum, dengan belajar menjadi orang yang sabar. Jadi kesabaran itu karena kita belajar. Barakallahu, pertanyaannya adalah dari mana orang bisa sabar? Saya akan datangkan riwayat dari di dalam dalam hadis riwayat Imam Bukhari, yaitu riwayat Imam Al-Bukhari di dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Disebutkan bahwasanya ya tidak ada orang yang bisa bisa bersabar. Ya, ini saya bacakan riwayatnya. Saya kira cukup bagus riwayat ini untuk kita pelajari. Saya bacakan riwayatnya ya. Nanti para asatidah pengajar sekalian, Anda bisa mengambil faedah. Ini hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Ahmad, Ibnu Hibban, Al-Hakim, juga Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Hadisnya mirip-mirip lah gitu. Saya bacakan riwayatnya supaya para asatidah sekalian, para guru sekalian bisa mengambil ibrah. La halima illa du usratin. Anda tidak akan bisa jadi orang yang santun. Ya, tidak ada orang yang santun kecuali du usrah. Kalau orang itu mengalami ketergelinciran. Kayaknya tadi pagi kita membahas apa tadi malam ya. Kadang-kadang saya lupa. Jadi seorang hamba itu kalau dia berbuat salah, itu ada bagusnya kalau dia berbuat salah, dibandingkan dengan orang yang selalu merasa soleh terus. Kan ada manusia yang soleh terus, perasaannya itu. Kalau orang itu merasa soleh terus, ini repot. Jadi kalau orang itu pernah berbuat salah, ada bagusnya. Kenapa? Kalau orang itu baik terus, soleh terus, nggak pernah salah, atau perasaannya nggak pernah salah, ini orang akan takjub dengan dirinya. Dia akan ujub, dan kita tahu ujub itu adalah merupakan pilar utama timbulnya kesombongan. Jadi kalau orang itu baik terus, taat terus, gak pernah berbuat dosa, maka di sana akan muncul dosa yang paling berbahaya. Apa itu? Ujub. Itu dosa yang paling bahaya. Ujub, takjub dengan kesolehan yang ada pada dirinya. Makanya kata Rasul, kalau kalian tidak mau berbuat dosa,
maka Allah akan tetap menciptakan makhluk yang berbuat dosa. Supaya apa? Supaya hambanya bertaubat dan kembali kepada jalan yang benar. Jadi kalau orang itu merasa benar terus, itu ujub dia nantinya. Dan ini lebih parah daripada orang yang berbuat salah. Karena orang yang berbuat salah, dia akan seperti tadi. Nah, la halima, kalau saya terjemahkan la halima itu adalah bahasa kitanya tidak ada sikap toleran. Halim artinya orang yang lembut, halim artinya orang yang santun, halim artinya orang yang toleran. La halima ila du'usroh, tidak ada orang yang bisa toleran kecuali du'usroh, kalau orang tersebut suka berbuat, kalau orang tersebut pernah tergelincir, kalau orang tersebut punya kesalahan, kalau orang tersebut punya perbuatan dosa, itu akan lebih toleran. Saya mau tanya, kepala sekolah kita ini ada Pak Asepnya, itu biasanya kan menuntut ideal kepada kita, harus begitu, ya kan? Nah, ini biasanya kepala sekolah yang toleran itu karena apa? Karena itu juga merasa bahwa dirinya pun suka berbuat salah, dirinya pun pernah tergelincir, dirinya pun pernah keliru. Nah, kalau orang itu pernah tergelincir, pernah keliru, maka dia akan menjadi orang yang halim. Halim artinya orang yang sabar, halim artinya orang yang santun, halim artinya orang yang toleran. Oh, sarawel udah orang ge sok salah sarawel itu akan toleran itu. Tapi kalau dia matan mana masalah dia iya, orang matan pernah juga itu nggak toleran dia. Salah dia orang macan pernah juga maneh juga kia, itu biasanya tidak toleran orang yang begitu. Makanya dikatakan la halima ila du'usra. Kemudian wala hakima, dan tidak ada orang yang bijaksana ila du tajribatin, kecuali orang yang tajribah, orang yang punya pengalaman. Jadi pengalaman yang kita alami menjadikan kita memiliki sikap hikmah, menjadi orang yang memiliki sikap bijaksana. Seorang guru yang tajribah, yang sudah banyak pengalamannya, orang bilang sudah makan apa? Asam garam kun. Awalnya makan nyebutnya asam garam, ente garam aja asam kayak gitu. Kenapa mesti asam garam? Ada yang tahu nggak? Asam itu adalah di bukit, garam itu adalah di lautan. Makanya disebutnya asam garam teh. Maksudnya dia pernah ke bukit dan dia pun pernah di lautan. Dia pernah naik dan dia pun pernah jatuh. Dia pun pernah tinggi dan dia pun pernah direndahkan. Itu kurang lebihnya sarah asam garam pendapat saya aja. Gitu ya. Seperti itulah kurang lebihnya. Jadi ya kan seperti halnya ada yang al awali wal asafil gitu kan. Itu kan orang yang di atas dan orang yang di bawah. Di atas itu orang gunung. Kan orang bilang apa katanya? Asam di gunung. Terus apa lagi? Garam di lautan, ketemu di nacowet itu kan. Jadi sambal itu kan. Seperti itu ya. Ini hadis bagus untuk kita jadikan pegangan. Tidak ada orang yang bisa halim, ya, bisa jadi orang yang sabar, yang santun, kecuali orang yang du'us. Dan tidak ada orang yang penuh dengan hikmah kecuali orang yang du tajribah. Jadi cek orang mah, cek bahasa Sunda, legok tapak genteng kadek lah gitu kan. Ya, kalau bahasa Indonesianya sudah banyak makan asam garam gitu kan. Begitu. Sudah banyak makan asam garam, maka yang muncul apa? Halim dan hakim. Santun, lembut, toleran, bijaksana gitu. Ya memang harus begitu. Ya. Kalau kurang asam garamnya ya kurang ini. Tadi katakan di dalam hadis Bukhari, man yatasabbar yusabirullah. Siapa yang berlatih sabar, tadi saya terangkan dalam kitab Sahih Bukhari tadi, al ilmu bitta'allum wal fiqhu bittafaqu wal ilmu bittahallum. Begitu. Ilmu dengan cara belajar, fikih dengan cara memahami, sabar dengan cara berlatih kesabaran.
Dan kalimatnya bagus ya, bukan sabar ya, tapi al-hilmu bitahallum oleh Imam Bukhari. Kalau al-hilmu itu maknanya orang yang sabar terhadap sesuatu yang dia bisa tidak sabar. Kalau guru bisa nggak tidak sabar dengan muridnya? Bisa, tinggal keluar tinggalkan kan begitu. Guru tidak sabar dengan muridnya, tinggal tinggalkan. Seperti seorang suami tidak sabar dengan istrinya, naon ceraikan ya awewe loba iya gitu kan gitu ya. Kan begitu kan. Nah itu orang-orang yang tidak punya belum du'usra, belum punya ketergelinciran, belum pernah punya kegagalan. Tapi kalau laki-laki yang pernah gagal membangun rumah tangganya, pernah gagal menikah, kemudian menceraikan istrinya, yang awal-awal dia nikah dia cari lagi istri yang lain, ternyata lebih jelek, itu biasanya balik lagi ke istri yang lama tuh. Ya, ternyata tak seindah yang dibayangkan gitu kan. Seperti itu. Kan ada sebagian laki-laki begitu. Ya. Itu dari du'usroh, pernah salah, pernah tergelincir, pernah keliru, pernah gagal, itu akan membongkar mindset dia, akan berubah cara berpikirnya. Itu dengan duta jeribah, dengan pengalaman hidup. Ya, pengalaman hidup itu akan merubah cara berpikir manusia. Seperti itu. Wa ma'utiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabr, dan tidaklah seseorang diberikan sesuatu yang lebih baik dan lebih luas daripada sabar. Sudah, kalau diberi kesabaran hebat sudah. Sekolah ini kalau gurunya sabar-sabar hebat sudah. Ya, ratibah kurang, cicing wae, jempe wae. Itu gaji ngaret, jempe gitu. Coba, luar biasa. Guruna luar biasa. Ya. Oh, itu mahal itu guru-guru begitu itu. Ya. Ima telat seetik honor langsung mengundurkan diri. Ini mah gurunya guru ya. Ya, guru yang kelasnya sangat rendah, tidak memiliki nilai kesabaran. Sabar ketika mengajarkan ilmu bersama dengan para tulab, dan juga sabar ketika su'batut ta'lim, susah mengajari ilmu. Bagaimana caranya? Kalau kita susah mengajari ilmu kepada murid kita, ya diskusi dengan teman-teman. As-sabru min aqdami sifatil mu'alim al-misali. Sabar itu termasuk sifat yang paling agung yang dimiliki oleh seorang pengajar yang ideal, oleh guru yang ideal. Id yuwajjahu tahdiyatin katsirah, ya, mislu tafawutin mustawiyatil fahmi wa su'ubatit tulab, walakinnahu yatasibul ajr indallahi ta'ala. Karena apa? Karena dia akan dihadapkan dengan tantangan yang banyak, seperti berbeda-bedanya tingkat pemahaman, kemudian berbeda-bedanya tingkat kesulitan para tulab, ya, tetapi dia tetap meminta pahala yang datang dari Allah SWT. Yang keempat adalah as-siddiq al-munsif, yakni guru yang jujur dan insaf, ya, yakni dia menghukumi dengan adil, dan juga dia menjadi orang yang bisa menjadi teladan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nisa 8, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Kata Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian supaya menunaikan amanah-amanah kepada ahlinya, dan apabila kalian menghukumi di antara manusia, hukumi dengan, ya, keadilan. Jangan lupa harus jadi guru yang jujur, ya, insaf, berbuat adil dengan muridnya, jangan pilih kasih, semuanya dikasih, karena semuanya juga adalah pilihan murid-murid kita semua. Ini biasanya yang suka terkena penyakit begini, ini kalau guru ngajarin anaknya. Nah, ini
Makanya kalau bisa mungkin nanti kepala sekolah, kalau ada ibu guru anaknya di kelas 4, dia jangan ngajar di kelas 4 toh. Nanti kalau anaknya di kelas 4, ibu gurunya di kelas 4, nah ini orang tuanya jangan, sebaiknya diganti. Ya, kenapa diganti? Ya, karena di sana ada orang tuanya. Itu biasanya akan terjadi penyimpangan-penyimpangan. Allah berfirman dalam surah, Nabi bersabda dalam hadis Bukhari, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kamu sampai dia yaitu menyukai bagi saudaranya apa yang disukai untuk dirinya. Kalau dia siddiq, kalau dia jujur, kalau dia insaf, ya, maka insyaallah taala anak-anak akan diperlakukan dengan adil. Dan saya kira tidak akan terjadi itu yang namanya pembulian. Apalagi gurunya yakni memukul muridnya umpamanya. Apalagi memukul sampai meninggal dunia muridnya, kan keterlaluan ada guru seperti itu. Maka guru yang ideal tentu dia harus yang jujur, ya. Kemudian dia bisa menjadi teman bagi murid-muridnya, dia bisa bermuamalah dengan penuh keinsafan, menjaga amanah ilmu, dan menjadi teladan dalam akhlak dan tingkah lakunya. Yang kelima, al-musaqqaf, seorang guru harus musaqqaf, harus berwawasan luas, wasi'ul ma'rifah wa mutajadilul fikri, yakni luas pengetahuannya dan inovatif pemikirannya. Jangan jadi guru yang mati kutu, itu aja. Ada tuh guru yang kerjanya apa? Nih, tulis, gurunya di kelas. Nih, catat, gurunya di kelas. Ya boleh sekali-kali kita begitu, boleh, tidak apa-apa. Itu kan salah satu metodologi ya. Tetapi ya jangan setiap ngajar nih nulis. Itu aja kerjanya. Nulis. Silakan kamu tulis. Begitu. Allah berfirman dalam surah Toha ayat 11, bahwasanya Allah mengajarkan kepada Rasul, waqul rabbi zidni ilman. Katakan oleh kamu ya Muhammad, Rabbi wahai Rabbku, zidni ilman, berikan aku tambahan ilmu. Kalau Nabi saja diperintahkan meminta tambahan ilmu, maka min babin aula apalagi kita harus lebih, ya, bersemangat lagi untuk mendapatkan tambahan ilmu. Nabi kita yang mulia bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sallallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan yang padanya dia mencari ilmu, maka Allah mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Qala Syafi'i rahimahullah taqaddam Syafi'i, al ilmu jinatul ulama. Ilmu itu adalah perhiasannya para ulama. Wa huwa silahuhum. Ilmu itu adalah senjatanya para ulama fi muwajahatil jahli, di dalam menghadapi kebodohan. Jadi kalau guru itu enggak berilmu, ilmunya enggak berwawasan, nanti tidak akan bisa apa? Tidak akan bisa memberikan pencerahan kepada muridnya karena gurunya kurang berilmu. Maka al-mu'alim al-musaqqaf yahrisu ala tawsi'i ma'rifatihi, bahwa guru yang berwawasan dia akan berantusias untuk meluaskan pengetahuannya, buat tajdidiha, dan juga senantiasa memperbaharui dan melakukan inovasi dalam pengetahuannya. Dia tamakkana min taqdimil ilmi, ya, yang memungkinkan bagi dia memiliki kemampuan untuk mendatangkan ilmu biturukin mubatakirah, yaitu dengan cara-cara yang mutakhir, ya, yang bersifat inovatif, yang bersifat kekinian, wa mufidah ditulabihi, dan memberikan faedah bagi murid-muridnya. Sebagian dari penuntut ilmu kadang-kadang kalau kita metode ceramah terusan bosan, maka metode cerita, maka metode curhat, ya, mereka cerita, kita ini
Atau sok kamu gimana, yang ini yang kamu nggak ngerti. Atau kalau nggak begitu ya dengan cara apa? Diajak belajar sambil mengelilingi kelas sekolah umpamanya, tidak apa-apa. Dan kepala sekolah jangan emosi tuh. Ini belajar itu harusnya di kelas, kenapa di luar kelas? Ah, itu berarti kepala sekolahnya kurang musakof, ya. Berarti kurang berwawasan begitu. Seperti itu. Biarkan saja guru seperti itu. Kecuali kalau tiap hari jalan-jalan terus, itu curiga itu kan. Ya. Ini kayaknya gurunya stres ini. Tiap hari ngajarin jalan-jalan terus begitu ya. Ya, begitu. Nah, ini kalau guru itu musakop, punya wawasan luar biasa. Makanya wasilah-wasilah yang baik yang ada di hadapan kita, di sekitar kita, ya kita jadikan sebagai bahan media belajar. Saya mengajar materi tentang al-bid'ah baik di SMP ataupun di SMA. Saya ngajarin tentang bid'ah. Antum bisa bayangkan ngomongin bid'ah sama anak SMP kelas 9. Tapi memang itu metodenya ya. Itu metode yang ada di pondok kami, bahwa ketika mengajarkan tentang manhaj, kami bagi 3. Kelas 7 mereka wajib belajar tentang kitabul ilmi. Kelas 8 mereka wajib belajar tentang manhaj salafi. Kelas 9 mereka belajar tentang bid'ah. Jadi sebelum mereka belajar bid'ah itu mereka sudah ngerti dulu adab menuntut ilmu, mereka sudah belajar tentang manhaj salafi. Begitu kelas 9 maka mereka belajar tentang al-bid'ah. Saya mengajar di kelas akhir, di kelas 9, mengajar tentang bid'ah. Jadi antara mengajarkan bid'ah pasti mengajarkan tentang macam-macam bid'ah. Bagaimana supaya mereka senang ketika mendengarkan itu dan juga semangat ya. Kan kita punya HP, apalagi HP saya kan besar-besar ya. Ya saya tinggal klik saja. Contoh bid'ah umpamanya apa? Bid'ah dzikir jama'i dimunculkan. Kemudian ya ditonton oleh mereka. Kan itu bisa memberikan rehat juga bagi kita. Ya, mereka menyaksikan, oh ternyata itu bid'ah yang berkembang di Indonesia. Bahayanya dzikrul jama'i, bahayanya bid'ah yang ini kita munculkan, mereka tahu. Atau kita umpamanya, karena saya pembahasannya mengenai bid'ah, bicara tentang orang-orang yang dulunya berada di atas al-haq kemudian sekarang menyimpang, maka saya berikan contoh ini, contoh orang yang sekarang sudah mulai menyimpang. Dulunya nggak seperti ini, kita kasih contoh kepada mereka. Ya tentu sesuai dengan kapasitas anak yang usianya usia SMP. Itu sebagai contoh. Yang keenam, yakni adzaki wal mahir, yaitu yang pintar lagi terampil, husnul tadbir wa takhtid, yakni yang bagus melakukan pengaturan dan juga melakukan takhtid, yakni beberapa peraturan-peraturan yang sudah digariskan. Maka Allah berfirman dalam surah An-Naml ayat 40, qala alladhi indahu ilmun minal kitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Ini berbicara tentang seorang laki-laki yang bicara kepada Nabi Sulaiman, ya, ketika akan memindahkan, ya, yaitu istananya Ratu Bilqis, ya, Ratu Balqis. Kemudian ketika itu apa yang terjadi? Ternyata ada orang yang punya ilmu tentang kitab, dia mengatakan, aku akan bisa mendatangkan istananya Ratu Balqis sebelum engkau beranjak, sebelum engkau yakni mengerlingkan matamu. Ya, ada dari kalangan jin bisa memindahkan sebelum engkau beranjak dari tempat dudukmu. Beranjak dari tempat duduk kan lumayan punya waktu. Tapi ini apa? Sebelum engkau ya yakni mengerlingkan matamu. Masya Allah, yang namanya kerlingan mata nggak bisa diperhitungkan kecepatannya, luar biasa. Ini menunjukkan bahwa memiliki apa? Memiliki adzaki wal mahir, memiliki maharatul ulum, ya,
yakni memiliki kemahiran tentang ilmu dan penguasaannya. Begitu pula dalam riwayat Imam At-Tirmidzi disebutkan, walaupun riwayat ini dipersoalkan, al-qaisu man dana nafsahu wa amila bima lima ba'dal maut. Yang namanya qais, orang yang cerdik, adalah orang yang mandana nafsahu, orang yang dapat mengendalikan dirinya, orang yang menghisab dirinya, mengendalikan dirinya dan beramal untuk mempersiapkan apa yang akan terjadi setelah kematiannya. Maka seorang guru yang ideal, dia akan memiliki kemampuan, dia akan memiliki kecerdasan dan kemahiran dalam memanage pembelajarannya, dan juga tawsilil maklumat, bagaimana cara menyampaikan materi bitariqatin mafhumah, dengan cara-cara yang mudah dipahami, kemudian wasal satu li jami'i tulab, bagaimana caranya supaya bisa disampaikan dengan apa? Dengan tenang, dengan mudah, bisa dipahami. Itu yang harus dimiliki oleh seorang guru. Berikutnya yang ketujuh, al-mauqif wal adl, yakni memiliki sikap dan juga keadilan. Husnul mauqif wal adalah bainat tulab. Dia memiliki sikap bagus dalam bersikap, memiliki keadilan di antara para tulab. Allah berfirman dalam surah An-Nahl 90, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan supaya bersikap adil dan bersikap baik. Kata Rasulullah, ittaqullah wa'dilu baina auladikum. Takutlah kalian kepada Allah dan adillah di antara anak-anak kamu. Termasuk anak-anak kamu adalah yaitu kepada murid-murid kamu. Maka kita tahu bahwa yakni seorang ustadz yang ideal, maka dia akan menikmati dengan kepribadian yang kuat dan juga yang adil. Bahkan dia akan mengambil yakni pernyataannya dengan menetapkan di atas keinsafan, dan di sini dia tidak ada kecenderungan kepada salah satu dari penuntut ilmu. Karena apa? Karena dia tahu bahwa semua ini akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti. Dan begitulah seharusnya seorang guru, dia dapat bersikap adil dengan murid-muridnya. Berikutnya yang kedelapan. Yang kedelapan adalah al-arif bi syakhsiyati tulab wa khususiyatihim, mengetahui kepribadian para penuntut ilmu dan juga yakni keistimewaan mereka, kekhususan mereka. Seperti yang Allah firmankan dalam surah Qaf ayat yang ke-16, wa khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Dan kami telah ciptakan manusia dan kami tahu apa yang dibisik-bisikkan oleh dirinya. Artinya Allah yang menciptakan manusia dan Allah tahu yang tampak ataupun yang tersembunyi, termasuk yang ada pada diri seorang penuntut ilmu, diri seseorang, siapapun dia, manusianya, siapapun orangnya. Ma tuwaswisu bihi nafsu, apa yang dibisik-bisikkan oleh jiwanya. Artinya seorang muallim, seorang pengajar yang ideal, dia harus bersemangat untuk memahami tabiat setiap muridnya. Bahkan harus tahu ini pula namanya siapa, ini siapa. Kalau bisa tanya kebiasaannya apa, kamu suka apa, terus seperti itu. Yang kesembilan, al-arif bil waqa'i, yaitu yang mengetahui tentang waqa'i, sesuatu yang berkenaan dengan realita, wal hawadis, dan juga berbagai macam peristiwa-peristiwa. Jadi dia al-ilmam bil waqi wal mustajidat, dia betul-betul memiliki antusias untuk mengetahui sesuatu yang bersifat update
Allah berfirman dalam surah Al-An'am 55, wa kadzalika nufassilul ayati walitastabina sabilul mujrimin. Demikianlah kami perinci ayat-ayatnya supaya jelas jalannya orang-orang yang durhaka. Dengan kalimat nufassilul ayat, kami perinci ayat-ayatnya, itu menunjukkan bahwa setiap kita harus mengetahui tentang perkara-perkara yang memang sedang terjadi, ya, yang berada di sekeliling kita, di sekitar kita, sehingga kita tahu bagaimana cara menghadapinya, termasuk juga keadaan murid-murid kita. Siapa di antara mereka yang tempatnya dekat, tempatnya jauh, siapa yang lingkungannya baik, siapa yang tidak baik, harus tahu, sehingga kita tahu bagaimana cara menangani mereka. Yang ke-10, al-adlu ala sairi tulab, adil kepada seluruh, yakni siswa, seluruh penuntut ilmu, al-musawat baina jami' tulab. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-An'am, wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Apabila kalian berbicara, maka bersikap adillah walaupun kepada karib kerabat. Kata Rasulullah, innal muqsitina indallah ala manabir min nur. Sesungguhnya orang-orang yang adil di sisi Allah, dia akan berada di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa mawullu, yaitu orang-orang yang berbuat adil di dalam menghukumi mereka dan juga keluarga mereka dan apa saja yang dipercayakan kepada dia. Ini adalah 10 poin yang tadi saya terangkan, yaitu di antara karakteristik guru-guru yang ideal sebagaimana yang tadi sudah saya bacakan.